Di dalam perumahan mewah Senopati ini ada homemade bakery viral yang jualannya lewat jendela kecil kayak gini foodies. Namanya Graham and Dough. Unik banget kan? Curiga nih yang jualan tuh introvert gak sih? Yang ngantri selalu rame, bahkan sehari bisa habis 600-800 roti. Karena selain tempatnya yang unik ala Taiwan gini foodies, rasa rotinya juga juara loh. Nah yang paling laris manis ya sweet bun series, rasa bowl cheese full with honey, yang dalamnya tuh keju leleh yang sampai bisa ditarik panjang. Buatnya dadakan nih foodies, jadi pasti terima masih anget dan fresh pakai banget. Wow, foodies, tuh lihat tuh, ini namanya cheese full honey. Penasaran kan rasanya kayak apa tuh foodies? Wow, panjang banget. Crispy rotinya tuh kerasa banget foodies. Kejunya itu sedikit manis tesnya, agak asin, keju itu nggak terlalu asin. Teksturnya itu enak banget, pas digigit kriuk. Kejunya aja nih. Saya suka banget kejunya karena kejunya itu nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Manisnya pas, gurihnya pas, nggak bikin enek dalam tenggorokan tuh di mulut nggak bikin enek. Jadi pas nggak nempel, tapi tes di manisnya itu di terakhirnya itu foodies. Buat penggemar bakery keju mah ini juara sih foodies, rasanya cheesy abis, tapi nggak ninggalin aftertaste yang enak itu. Soalnya yang jualan dua mamis yang pengen bikin bakery aman buat anak-anak ya foodies. Makanya semua bahan yang dipakai di sini full ragi alami, jadi lebih sehat dan lebih ramah lambung deh tuh. Termasuk menu-menu jagoan dari Graham and Dough lainnya nih foodies. Ada cake cheese series, rasa ham and cheese. Perpaduan smoked beef yang udah diasap dengan keju yang lumer banget di dalam dan luarnya pakai kulit pie. Looks so good. Tuh kejunya masih ada foodies. Nempel keju foodies. Rasanya gurih banget. Gurih. Terus teksturnya itu di atasnya tuh agak sedikit crispy, tapi di bawahnya itu lembut banget. Lembutnya tuh nggak bikin enek. Biasanya kan kalau yang kayak gini tuh lumer-lumer gitu enek kan, tapi nggak bikin enek. Anyway, ini konsepnya emang take away ya, makanya di jendela pick up itu antrian yang gak pernah sepi nih foodies. Tapi buat yang mau santuy-santuy, sabi banget kok duduk di sini sambil nungguin pesanan datang ya. Suasananya tuh homey abis. Sold out foodies, jam segini foodies. Udah jam 12 udah sold out. Halo kak, kita mau kasih cobain mochi nih. Kakak mau cobain yang mana? Yang ini boleh. Boleh, kita cobain kak. Oke. Kak. Enak, terus ininya garing, ininya asin manis juga sih. Asin manis foodies. Enak, berarti dari 1 sampai 10 berapa nih mbak? 11. 1 sampai 10, 11 foodies. Foodies jangan kaget dulu nih ya, meski lokasinya di Senopati, Jakarta yang hits abis, harga menu di sini ramah kantong po. Bayangin aja nih, mulai dari 10 ribuan doang kamu udah bisa dapat bakery homemade yang lazis kayak begini. Plus minuman seger kayak taro boba ini juga jadi favorit pengunjung loh. Dari panas, aku minum langsung mendung foodies. Rasakan langsung ademnya minum ini. Ini namanya Graham and Dough foodies. Lokasinya di Jakarta Selatan, Senopati. Tuh, lihat. Antrinya nggak berhenti foodies. Dibuka dari pagi, tutup sampai jam 5. Tapi belum sampai jam 5 juga udah habis foodies. Saking ramenya foodies. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan foodies. Sikat lagi foodies, biar makin mendung. Yap, pokoknya nih foodies, menu andalan di Graham and Dough ini wajib banget dicobain ya. Makanya buruan melipir ke Jalan Ciniro 3 nomor 5 di Jakarta Selatan. Jangan sampai kehabisan foodies, oke? Foodies in this economy pengen liburan kok ya mikir 2 kali ya? Nah, maka Receh kasih solusi deh nih. Jajan di tempat makan yang suasananya berasa liburan gitu foodies. Mau suasana adem di tengah kebun sayur cukup di Jakarta aja dong foodies. Iya. Atau mau jajan otentik ala warung di Timur Tengah? Bisa juga dong.
Mau suasana Jogja? Nggak perlu jauh-jauh nih buat warga Jabodetabek. Cus melipir dikit aja dari Jakarta, udah nyampe tuh. Nih foodies, ada Oma Simbah Resto yang vibes-nya Jogja banget. Padahal ini tuh di Depok loh foodies. Asik kan? Depok, rasa Jogja. Konsepnya juga open kitchen loh foodies. Seru aja deh tuh ngeliatin reng goreng-goreng tempe, bakwan sama pisangnya. Wih, panas-panas nih guys, smells good. Auto pengen diangkut semua ya jadinya. Tapi janji nggak pakai kalap nih foodies, soal itu menunya banyak loh. Dari gudeg sampai koyor mercon ada di sini. Harganya start dari 10.000 aja. Bu, udah biasa di sini ya? Biasa di sini aku kalau habis olahraga langsung ke sini. Oh gitu. Ya. Biasanya Ibu pesan apa? Paling enak di sini tuh apa? Paling enak nih panganan gasiler, ini ayam kremes sama telur kribo. Oh gitu. Saya juga mau deh Bu itu. Ya. Ibu juga sering ke sini? Sama ya, sama kalau dari Bandung. Oh Ibu dari Bandung? Masih kan ke sini teman aku ini. Oh. Budis, ternyata jauh-jauh dari Bandung dibela-belain makan di sini. Coba, apa yang membuat Ibu balik lagi makan di sini? Ya selain makanannya enak tuh suasananya juga cozy lah gitu. Biasanya makan pesan apa? Biasanya aku cabai gendot sama tulang rangunya. Cabai gendot. Oke, saya akan pesan itu untuk rekomendasi Ibu sama rekomendasi ibunya. Oke, kita langsung cobain rekomendasi menu langganannya ibu-ibu di sini ya. Bu, kita makan sekarang ya. Nah, foodies spesialnya di sini adalah nasinya tuh ada tiga pilihan Bu ya. Ada nasi putih, juga ada nasi merah, dan ini ada nasi jagung foodies. Jujur ini pertama kali saya makan nasi jagung. Jadi penasaran gitu Bu. Hey, buat kamu pecinta pedas, ada tulang rangu sapi pedas dan cabai gendot bumbu asen nih foodies yang wajib dicobain. Ya, vibes-nya tuh boleh ala-ala Jogja gitu ya foodies, tapi sajiannya mah beragam. Menu Sundaan ada, menu Jawa Tengahan juga ada. Wah, makan receh pemersatu bangsa lah ya pokoknya. Si tulang rangu ini pedas. Kalau kamu nggak suka pedas, jangan makan ini pedas banget. Terus tulangnya tuh lembut, tuh ada keruk-keruknya, ada crunchy. Nah, ini cabai gendotnya. Nggak pedes kok ya? Enggak, ya. Kalau udah campur kuah itu udah nggak terlalu pedas. Ini juga kayak cabai hijau ya? Ya, cabai hijau yang besar-besar. Cabai gendot. Ternyata lama-lama pedes juga ya? Ya, betul-betul. Budis, ternyata saya tertipu Budis. Ini sebenarnya cabai gendot ini lama-lama makin pedes, sumpah beneran. Tadi saya pikir nggak pedes ya? Ya. Ternyata lama-lama pedes Bu. Tapi nagih ya? Lagi. Emang nggak salah lah ya kalau cabai gendot bumbu AC itu viral banget foodies. Pedesnya nyata, bumbunya paten, pakai ebi, santan sama rempah-rempah. Endul kacida lah pokoknya. Biar lidah nggak kebakaran, kita geser ke yang kalem-kalem dulu. Oke, ada telur kribo dan ayam kremes nih. Sikat foodies. Ini Budis ya, gede banget lihat. Dan ini kriuk banget kayaknya. Wah, gede-gede begini only 10.000 coba. Dimasak dadakan pakai tepung jagung, makanya kayak krenyes banget. Wah, sesuatu banget nih foodies. Nah Budis, ini adalah ayam kremesnya atas rekomendasinya Ibu nih. Tuh lihat. Besar ya. Jadi ada kremesnya juga. Ayo Bu, ayo kita serbu ayamnya Bu. Empuk banget ya ayamnya. Ayamnya tuh empuk banget, wangi. Dan si kremesnya ini tuh bikin enak, bikin gurih ya. Sip, kita lanjut. Kita icip bubur serintilnya. Menu manis yang rasanya dicari banget pas buka puasa. Wow, Lembut ya. enak banget. Ini pas banget sih. Setelah tadi kita makan yang Pedas-pedas. gurih, pedas, terus ini dessertnya tuh manis, gurih. Ya. Ini ada bubur sum-sumnya, ada ketan hitamnya, ada ini apa ya, pacar Cina. Ini yang hijau tuh jenang. Ini enak banget ya. Kenyang, enak, murah. Wah, definisi makan receh dong ya foodies.
Nah, buat foodies yang mau kemari, boleh banget bisa nih kamu datang dari jam 11 siang ya. Foodies udah buka di Grand Depok City. Karena menu-menunya udah lengkap banget nih di jam segitu. Cobain foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Sampai jumpa. Foodies, suasana hijau, gemericik air, asik di tengah kebun pula ya kan? Syahdu pisan, Wow, mantep banget nih ya. Kebetulan ini kayak kalau dibikin makanan itu enak banget sih, ya kan? Mau ditumis bisa, mau dibakar-bakar juga bisa. Aduh, ini ada lagi nih terongnya foodies. Wow. Bikin penisirin, kira-kira bakal seaduhai apa nih terongnya foodies? Punten, Mbak. Mangga. Harusnya punten teh ya. Oh iya benar. Nih tuh, terongnya saya udah petik ya kan, tapi ada yang agak-agak setengah mateng, ada yang mateng banget tuh. Di tempat lain tuh nggak ada, Mbak, restoran plus kebun terong. Cuma di sini doang. Iya betul. Tuh, karena saya pencinta terong, saya petik ini 4 cukup lah kayaknya ya buat saya sendiri ya. Oh cukup. Kira-kira akan dibikin apa terong itu? Kita bikin sambal terong pete. Sambal terong pete, dari namanya aja udah dahsyat banget, menggugah dan bikin nafsu makan naik ya. Padahal ini tuh cuma sambal terasi yang dimasak sama tomat, pete, dan terong. Aromanya semriwing ya guys, wangi bener, kecium kan? Menu kayak begini jelas nggak cukup nasi sebakul doang, harus yang 1 meter ya foodies. Ini tuh beneran 1 meter loh wadah nasinya, dijamin nggak bakalan kurang. Isiannya juga komplit, ada ayam goreng lengkuas, gurame, tumis daun pepaya, cumi asin, dan tempe goreng. Way away, meriah yes! Berasa banget ya, kalau makan terong yang memang langsung kita petik dari kebun itu freshnya berasa banget. Nah terus juga ini sambalnya kan sambal goreng pete, jadi dia tipe sambal yang nggak terlalu over pedesnya. Jadi buat orang-orang yang nggak terlalu suka pedes, nggak terlalu suka sambal, itu recommended banget. Biar bikin nafsu makan itu tetap menggelora, tapi nggak kepedesan. Nasi liwetnya sendiri udah on point banget sih. Dikasih ikan teri, bawang goreng, plus ada cabai-cabainya pula, cakep. Giliran guramenya nih foodies, meski cuma digoreng tapi masaknya tuh pas banget. Dapet deh tekstur yang garing di luar tapi lembut di dalam. Sambal terongnya kita cemplungin aja, kita siram aja langsung ke atas ikannya. Jadi berasa itu kan menyerap semuanya tuh ya. Sambal terongnya enak, terus juga ikannya juga gurih, disiram ngeresep semuanya ke dalam-dalamnya nih tuh. Wow. Nasi liwet 1 meter ini cukup banget porsinya untuk 2-6 orang ya. Tapi kalau didiemin kayaknya bisa habis sama Kiki sendiri nih. Soalnya emang selazis itu sih foodies, sadis. Wow, ini berasa makan pizza kita ya. Tapi ini roti tamis, foodies. Wow, serius ini 1 roti bisa 4 orang nih kayaknya kan, masih kenyang. Tuh. Gak perlu jauh-jauh ke Timur Tengah, cuma 1 jam dari Jakarta aja nih foodies kamu bisa nyobain roti tamis ini. Ukurannya super jumbo, 1 roti udah bisa nutupin muka deh tuh saking gedenya. Jadi memang kalau masak roti tamis nggak boleh pakai pemanggangan modern? Oh enggak, itu kan memang dari sana lihat dulu kan masaknya di dalam tanah. Aha. Seperti dulu.
seperti dulu. Jadi nggak boleh pakai pemanggangan modern. Tuh lihat, saya lihat foodies ditempelin begitu dia. Wow. Berapa lama ini biasanya nih Pak kalau manggang? 5 menit. 5 menit matang karena si tanah liatnya itu juga udah panas banget ya. Meski jualannya warungan nih foodies, kualitas bahan-bahannya mah tetap jempolan dong. Mulai dari tepung terigu tinggi protein sampai kacang merah Arab yang diimpor langsung dari Timur Tengah. Manggang rotinya juga otentik nih, pakai tungku ala Arab begini nih foodies. Suhunya bisa sampai 600 derajat. Jadi emang nggak boleh sembarangan ya. Nggak perlu dibolak-balik, cukup ditempel aja di dinding tungkunya foodies. Dipastikan semua bagiannya matang dengan sempurna. Tuh, sekarang kita semprot ya kan Pak. Ini biar apa disemprot? Biar cerah. Biar cerah katanya roti tamisnya ya kan. Wah, asik juga ya. Terus dia langsung ngebul-ngebul tuh. Nih, semprot lagi. Tuh, ya. Mantap ya, berasa di Arab kita. Kata tamis konon berasal dari bahasa Persia, nan tamis yang berarti roti bersih. Nggak cuma orang Arab aja loh yang demen, jamaah haji dan juga umroh suka banget sama roti tamis ini. Bisa jadi obat kangen juga kan buat foodies yang pernah menginjakan kaki di tanah suci? Nih, muka saya sampai ketutup ya kan saking gedenya. Terus dia tuh udah bermotif kayak gini. Tuh, motif apa? Ini motif bunga-bunga kali ya kan. Nih, kita langsung aja santap. Jadi dia tuh ada berbagai macam kari. Ini kacang merah, terus ada kacang kuning India katanya. Wow, sama ini dia nih. Ini adalah telur. Cuman ini bukan sembarangan telur karena dia udah dikasih rempah-rempah Arab. Bismillah. Wah. Jadi tomat yang dicampur dengan si telur ini menambah sensasi asam-asamnya sedikit. Tapi lagi-lagi ya, kalau misalnya kita makan makanan Arab, itu rempahnya itu memang strong banget. Jadi rempahnya lebih berasa ya kan daripada telurnya. Tapi otomatis karena telurnya juga banyak, ya mungkin 40% telur, sisanya tuh berasa rempah-rempah gitu, tapi mantap banget. Wangi kayu manis dan ketumbar berasa banget foodies. Tekstur rotinya agak liat ya, jadi pas banget ya dipadukan dengan aneka cocolan yang lembut pisan. Sebenarnya ya, rotinya itu masuk kategori yang nggak ada rasanya sebenarnya foodies. Tapi pas dicampur dengan si kari ini ya kan, dengan kacang merahnya, tuh, langsung berubah 180 derajat, enak banget. Asin gurihnya oke. Tapi lebih cenderung ke wangi rempahnya sebenarnya yang ketara banget. Pas kita giniin, kita cium tuh, udah semerbak menggugah selera. Ya kan, aku nggak mau kalah nih sama yang lagi makan di samping. Wah, halo Bu. Dari mana Bu? Dari Ciseeng, Mas. Ciseeng tuh berarti arah ke Parung gitu ya. Aduh, cukup jauh nih ke sini. Emang tadi sering beli di sini apa gimana? Sering mampir sekalian ke ini jalan-jalan. Oh, jalan-jalan ke atas katanya sekalian ya kan. Oke, lanjutkan ya Bu. Tuh. Nah, kalau kamu pengen rasa yang Arab banget, pilih deh varian kacang merah Arab nih foodies. Duh, langsung gak berasa lagi di puncak ini mah ya. Jadwal bukanya setiap hari dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Harganya beragam sesuai varian kari yang kamu pilih. Start from 30 ribuan aja, kamu udah bisa makan berdua loh di sini. Enak banget, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, jajanan ala perindapan tuh Yoka selalu bikin penasaran yo. Ada aja gitu loh cara-cara masak dan penyajiannya yang berbeza dengan kebiasaan kita. Tapi kalau foodies belum punya kesempatan ke India, bisa loh ikutan Tour India Fun Jakarta. Lumayan kan bisa latihan dulu sebelum kesana beneran.
Foodies, buat kamu fans beratnya Rahul alias Shah Rukh Khan, yuk sini-sini kumpul. Kita mau mampir ke rumah dia nih di Mumbai, India. Wih, mantap Foodies. Nah Foodies, kali ini saya lagi ada di kota Mumbai, India Foodies. Di seberang sana nih ada laut, tapi tujuan saya ke sini bukan mau liburan ke pantai, ke laut, tapi mau lihat rumahnya bintang Bollywood Shah Rukh Khan Foodies. Jadi Foodies tahu nggak? Di seberang laut ini ada rumahnya Shah Rukh Khan yang selalu ramai setiap hari di depannya karena banyak orang yang datang ke sini buat foto-foto atau mau ya cuman foto sama rumahnya doang Foodies. Ramai bener ya Foodies, berasa kayak tempat wisata nggak sih? By the way, karena Abang Rahulnya ini lagi nggak ada di rumah, nah sambil nungguin kita kulineran dulu kali ya. Kayaknya ada yang segar-segar tuh deh di depan, cus. Mangga mengkel alias setengah mateng, belimbing potong masala, dan timun masala. Duh, bikin ludah ini mah. Mau dong. Tapi Foodies lihat deh, itu motong belimbingnya pakai pisau atau gergaji besi sih. Del, perut aman nggak? Sesimpel mangga dipotong tanpa dikupas, kemudian ditaburin masala dan jadi deh makanan yang bisa dijual. Wah, di India tuh beneran apa aja bisa jadi duit ya Foodies. Ini mangganya, kalau dilihat sih kayak mangga cengkir kayak gitu. Dia nggak dikupas sama sekali, dia cuman potong tipis-tipis kayak gini nih. Nggak dicuci, masih ada kulitnya, terus dikasih bumbu asin kayak gitu loh. Mangganya asem banget, cuman karena dikasih bumbu garam sama pedas, dia ada rasa pedas sama asinnya. Satu porsi mangga masala kayak begini nih Foodies biasanya tuh dihargai Rp20 India atau sekitar Rp4.000 aja. Tapi karena penjualnya tahu nih si Adeo turis asing, so harganya dinaikin dikit deh tuh jadi Rp30 atau sekitar 6 ribuan guys. Gak apa-apa lah Deo, dihargain lebih mahal 2.000 tapi masih tetap receh kan? Kalau misalnya si kulitnya ini tetap ikut dimakan, ini malah lebih manis Foodies. Murahnya. Jadi kalau makan mangga mentah itu Foodies, kulitnya harus ikut dimakan karena ini manis. Gak tahu ini higienis atau enggak, tapi insya Allah aman, insya Allah sehat dan tidak akan apa-apa. Nah, kalau yang ini timun masala Foodies, mungkin ini nggak umum ya, tapi kalau di India itu yang jual timun ditaburi sama bubuk masala begini tuh banyak, pakai banget Foodies. Yang jual juga ada di mana-mana. Udah gitu penggemarnya banyak pula. Wah, bisa nih ya jadi referensi buat usaha di Indonesia kali ya. Rasanya timun Foodies sama aja kayak timun di Indonesia. Cuman bedanya timun di sini itu dia bener-bener yang timunnya kuahnya gede-gede Foodies. Dicampur sama bumbu sama kayak tadi, cuman bumbu garam sama bumbu garam sama cabai kering doang. By the way, rumah Shah Rukh Khan ini namanya Manat. Katanya sih artinya doa atau harapan yang terkabul. Duh, bijak banget ya si Abang Rahul. Pantes aja rezekinya banyak banget, filmnya juga laris manis. Oh ya, info aja nih Foodies, harga rumah mewah view pantai kayak begini cakep ya. Katanya itu sekitar 400 miliar loh, atau hampir setengah triliun rupiah. Wadidaw. Babang Rahul dan keluarganya juga aman-aman aja tuh. Nggak ngeluh loh rumahnya didatengin banyak orang. Kayaknya di dunia tuh cuma Shah Rukh Khan doang deh ya selebriti yang begini. Ini keren banget sih, TOP banget ya. I love you pula Babang Rahul. Mwah. Jajan buah-buahan doang yang mana kenyang ya Foodies. Cus kita berburu street food yang jadi favoritnya Warlock di Jaipur nih Foodies. Yang suka kepoin kuliner ala perindavan, yuk sini-sini cus kumpul kita Foodies. Kita nebeng si Aduske yang lagi berburu street food di Jaipur, Rajasthan, India. Foodies, prestasi tersendiri Foodies bisa nyebrang di jalan raya India. Tahu nggak Foodies, katanya kalau nyebrang nggak boleh kayak gini. Karena kalau kayak gini tuh katanya ini tandanya minta uang. Kayak di sana kayak Pak Ogah gitu loh Foodies.
Nah, kebenaran tadi saya dari Albert Hall Foodies, udah keliling-keliling, kelaparan banget nih Foodies. Dan kebenaran di samping saya nih, kanan kiri nih Foodies, banyak tempat makan Foodies. Nah, di samping kiri saya ini ada salah satu tempat makan yang dari tadi rame banget Foodies. Gimana kalau kita langsung ke sana Foodies? Come on Foodies! Jajanan yang dipilih si Ado ini namanya Chola Kulcha. Katanya nih si Chola Kulcha ini street food favorit di area Albert Hall Museum. Wah, pantesan aja ya Foodies, yang beli ada aja terus tuh, nggak berhenti-berhenti. Si sambalnya ini namanya Chola. This one Kulcha. Oke. Wow, oh panas. Foodies ini cepet banget bikinnya. Gimana kalau kita langsung cobain Foodies? Gimana ya? Oke, come on. Nah, Chola Kulchanya udah jadi tuh guys. Jadi penasaran deh Foodies ya, rasanya kayak apa sih? Gaskan deh cobain, biar bisa kasih tahu kita rasanya kayak apa. Bagi juga boleh. Dia kayak roti putih kayak gitu loh Foodies, tapi dia panjang-panjang bentukannya kayak gini nih. Nah, terus ini dikasih acar. Chola atau si sambal ini berupa kari gitu Foodies. Isiannya ada kacang polong, panir, potongan kentang, bawang bombay, dan beberapa sayuran. Terus dicampur jadi satu deh. Rasanya asin pedas Foodies. Ini tadi banyak banget yang makan, saya penasaran mau nyobain. Mungkin buat orang India enak, tapi belum tentu buat lidah orang Indonesia Foodies. Makanya ini saya penasaran mau nyobain. Nah, sementara si kulchanya ini adalah roti pipi panggang yang terbuat dari tepung maida atau tepung terigu. Si tepung ini diadon dulu sampai kalis, baru dicetak dan dipanggang deh. Pedas, asin, gurih, sama ada rasa segernya mungkin kayaknya dari si tomat sama ada peresan jeruk. Rata-rata Foodies, orang India itu setiap hari nggak makan nasi. Jarang-jarang banget, katanya seminggu bisa dihitung 1 atau 2 kali. Rata-rata orang India itu makannya kayak gini, kayak roti-roti yang bikin temuan kayak gitu loh Foodies. Satu porsi Chola Kulcha ini harganya Rp40 atau sekitar Rp8.000. Udah dapet colanya 1 cup gitu Foodies, terus kulchanya ada 2 potong. Wah, receh ini mah ya. Kan ini si colanya ini ada berbagai macam isian. Kacang polong, tapi ini kacang polongnya dia kayak udah dikulitin gitu loh, udah dikupas gitu. Terus ada bawang merahnya, ada tomat yang udah tua, yang tomat merah, ada tomat hijaunya, campur aduk semuanya ada. By the way, Chola Kulcha ini makanan khas India yang berasal dari tanah Punjab alias India Utara. Tapi sekarang udah ada di mana-mana kok Foodies. So, kalau Foodies lagi traveling di India bagian manapun, gampang banget buat nemuin si Chola Kulcha ini, oke? Bener Foodies. Ternyata bawang merah India itu rasanya nggak terlalu kuat, nggak terlalu strong. Pantesan orang-orang India nih suka makan bawang cuman buat salad gitu loh Foodies, kayak buat lalapan gitu. Kalau di restoran saya sering lihat orang-orang ambil bawang banyak banget. Ternyata memang tidak se-strong kayak bawang merah yang ada di Indonesia. Buat yang lagi di Jaipur sih, kayaknya wajib banget datang ke sini ya. Ini lokasinya ada di Ram Niwas Garden, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan. Patokannya ada di sebelah Albert Hall Museum, oke? Kalau nggak ketemu ya udah tanya aja. Chola Kulchanya Pak Kumis, oke? Khas makanan India, semua masakannya tuh benar-benar penuh dengan rempah, penuh dengan bumbu kayak gini. Mungkin buat lidah orang Indonesia agak sedikit kurang nyaman, tapi menurut saya ini oke. Karena basically saya memang suka sama makanan India. Untuk jam bukanya dari jam 9 pagi ya sampai jam 6 sore Foodies. Gimana? Udah dicatat belum nih alamatnya? By the way, kamu pengen tahu kuliner daerah atau negara mana lagi nih Foodies? Biar Maka Receh samperin dan cobain ya. Special just for Foodiesku yang tercinta. Mwah! Kalau mampir ke Albert Hall, jangan lupa cobain si Chola Kulcha ini Foodies. Karena ininya receh, harganya receh tapi rasanya recehan Foodies.
Habis dari India beneran, lanjut you foodies ke nuansa ala-ala India di Jakarta. Sambil jajan-jajan dong pastinya, Selamat pagi foodies, balik sama Soraya. Nih Soraya sekarang pagi-pagi udah semangat banget ngikutin walking tour ya. Ini seru banget karena tiap hari tuh temanya berbeda-beda. Tapi hari ini tuh temanya Little India, bener kan Kak? Yes. Nah ini dia tour guide kita hari ini. Halo Kak, namanya siapa? Halo, Hans. Yap, dalam walking tour ini, foodies bakalan diajak jalan-jalan ke berbagai lokasi menarik sambil dijelasin sejarahnya. Pesertanya nggak cuma dari Jakarta, tapi banyak juga yang dari luar kota nih foodies. Wih, hitung-hitung nambah pengetahuan sambil nambah temen, yes? Nah, sebelum jajan, kita diajak ke beberapa tempat nih, kayak ke Mahatma Gandhi School, Sikh Temple, dan juga Yayasan Satya Sai Baba. Nah, foodies, sekarang kita udah sampai di otak-otak cempaka nih. Tempatnya seperti ini. Kita akan masuk, kita akan cobain di sini kira-kira bunga apa aja. Halo. Nah, foodies, ini ternyata ada selain otak-otak ini ada es kopi. Yang paling khasnya di sini apa? Es kopi cendol. Oh, es kopi cendol boleh. Ada yang pernah dengar otak-otak cempaka nggak, foodies? Yes, betul banget. Ini tuh salah satu otak-otak yang sering supply ke supermarket gitu. Kalau selama ini cuma bisa beli di supermarket, nah sekarang foodies udah bisa dine in loh di rumah produsennya langsung. Rumah jadul yang masih dihuni sama ownernya otak-otak cempaka ini sengaja disulap menjadi tempat makan yang homey banget. Asik ya? Nih, kita buka, ini masih panas banget ya foodies. Ini aroma ikan tenggirinya udah menyeruak banget, enak ya wanginya. Terus juga ada dibungkus dengan daun pisang, bikin wanginya semakin enak juga gitu. Gimana nggak semerbak aromanya? Wong otak-otak cempaka itu 100% pakai ikan tenggiri dengan kualitas yang TOP foodies. Kalau beli di pasaran, kita harus bakar sendiri otak-otak ini. Nah, di sini nggak pakai repot, langsung hap tuh foodies. Tekstur dari otak-otaknya ini pas ya, tingkat kenyalannya menurut aku. Nggak terlalu kenyal yang susah digigit, nggak juga yang terlalu gampang, tapi ini pas banget menurut aku. Dan rasa gurih, asin, manisnya tuh pas juga bersatu padu. Tapi aku mau coba dulu nih pakai saus kacang ya. Nggak boleh malu-malu ya nyocol sambal kacangnya. Bisa-bisa kehabisan nih, soalnya ini incaran banyak orang foodies. Gurih dan creamy-nya pas, ada sedikit rasa manisnya juga, dan pedas-pedas centilnya pun gak ketinggalan. Kombinasi rasa yang perfect, ya kan? Buat hilangin pedasnya, katanya sih ini paling cocok pakai es kopi cendol foodies. Emang cocok ya kopi sama cendol? Wow. Oke, jadi ini pantesan ada rasa santannya, padahal nggak pakai santan, ternyata dia pakainya coconut sirup gitu, jadi kayak essence-nya. Wih, ternyata cocok loh foodies, nggak aneh sama sekali. Dan ini tipe cendolnya juga yang empuk gitu. Bisa nih kayaknya masuk ke list varian kopi favorit M. Gak cukup dikasih camilan aja, sebagai akhir dari tour di Little India, makan receh juga diajak ke salah satu rumah makan yang pemiliknya adalah orang India asli. Resepnya sendiri menggabungkan makanan lokal dengan bumbu dan bahan khas India. Istilahnya kuliner peranakan gitu foodies. Nah yang unik nih, walau menunya vegetarian, tapi tampilannya mirip banget ya sama makanan dengan protein hewani. Soal rasa pastinya bikin penasaran banget, kepo kan? Mirip daging ya? Iya. Teksturnya juga kan. Jadi ya bener. Jadi rasanya memang nggak kayak 100% daging, tapi teksturnya itu mendekati tekstur daging. Juga bumbunya ini bumbu marangi ya. Iya. Wangi marangi. Ada ketumbarnya, tapi nggak ada bawangnya. Cuma tetap enak kok. Tetap kayak nggak terlalu beda jauh ya sama daging sate daging pada umumnya.
Daging vegetarian ini bahan utamanya adalah soya alias kacang kedelai. Dan ada menu perdagingan lainnya yang jadi best seller juga di sini, yakni rawon dan rendang foodies. Meski tanpa bawang merah dan bawang putih, rasa sedap bumbunya tetap berasa loh. It's so yummy. Banget. Yang paling bikin amazing tuh tekstur dagingnya kok ada lemak-lemaknya ya? Bingung deh, lemak dari mana ini? Padahal bukan daging. Ini candu sih rasanya. Aku jujur baru pertama nyobain daging yang vegetarian ya, daging yang dari soya ini. Tapi candu, dikunyahnya tetap fatty gitu loh. Unik banget ya makanannya foodies. Makin nikmat lagi karena kita makannya bareng sama teman-teman baru kayak begini nih. Cakep.